tapi karena paralelnya itu. Jadi karena kita bisa pergi ke masa depan atau masa lalu dengan masuknya tapi ke dunia paralel, bukan dunia sesungguhnya, dan itu akhirnya nggak akan ngerubah sesuatu secara teorinya ya. Jadi kayak tadi gue kembali ke masa dia nih, gue bisa ngeliat dia, tapi dia nggak bisa ngeliat gue karena gue beda paralel, beda. Gue yang ada di situ adalah dunia gue yang sekarang, dunia yang gue jalanin, tapi ketika ke dunia dia di masa lalunya itu dunianya dia, jadi nggak saling bersinggungan. Gue cuma bisa ngeliat doang gitu. Tapi yang kalau yang gue percaya tetap gue dunia mimpi emang ada, udah itu aja. Mimpi lah, saat mimpi mungkin ya. Hayal. Karena juga emang sebenarnya ya, emang Allah itu udah nunjukin masalah ruang dan waktu ya. Contohnya kayak tadi Rasul Mi'raj, terus adanya apa kisah Ashabul Kahfi, dan itu jelas kan Allah udah nunjukin betul ada perbedaan ruang dan waktu. Dan dunia goib pun kalau kita ke situ katanya yang pernah ke situ yang dengar ya itulah ada perbedaan ruang waktunya ya kan. Kalau masalah dunia paralel lagi tadi balik lagi sih, gue juga nggak yakin sih, bingung ya. Kita sudah dilihatkan ketika di alam rahim. Itu sih. Benar. Ya gue pernah dulu dengar kayak gitu. Emang ketika kita ngalamin kayak gitu yang disebut dejavu, itu emang pernah dikisahin kayak gitu. Jadi sebenarnya emang kita pernah ngalamin sebenarnya. Baik. Tahu. Ini ada kaitannya sama ini dunia paralel kayaknya udah kita ini ya. Ini gue mau nanya sekarang nih. Emang takdir tuh ada ya? Wah, berat nih. Kalau berbicara takdir, masuknya ke rukun iman. Rukun iman. Percaya Yang keberapa? Kenal. Bagus. Ya kan? Kenal. Percaya? Jawabannya bagus. Percaya apa? Ayo. Percaya apa? Rukun iman ayo. Apa Sebutin apa? satu-satu. Rukun iman. Iman kepada Allah kan. Ya. Terus iman kepada ayo. Malaikat, Ya, 3, Rasul, 4, iya, takdir. 4. Empat apa ya? empatnya. Astagfirullah kayak si Aceh juga ini. Gue lupa Ya, dong. kasih tahu lah orang. Tadi kan percaya kepada Allah. Iya. Kitab Allah. Kitab Allah, Rasul malaikat, Allah. Rasul. Terus Tadi kitab belum Kode kesebutin. dan kodar. ya terakhir kode dan kodar. Terakhir kode dan Nah, kodar. itu. Di mana takdirnya? Karena gini yang tadi gue bilang, takdir Gimana itu kan takdir? takdir kan ada dua yang disebutin kan. Takdir mutlak dan satu lagi takdir yang bisa dirubah. Bisa dirubah. Gue lupa namanya apa. Kalau takdir mutlak itu sebenarnya yang udah ada ketetapannya. Yang Allah pun udah tahu itu bakal terjadi. Contohnya gini. Dulu ada kisah zamannya Nabi Idris kalau nggak salah apa Nabi apa gue lupa. Ya, nanti dibener aja yang komen lupa ya. itu. Enggak, tapi gue Mohon dikoreksi ya. Gue nggak percaya takdir itu bisa dirubah. Tapi gue percaya takdir tetap. Takdir dirubah tuh gini contohnya. Karena manusia itu kan diberikan kehendak sama Allah dan Allah tahu gitu kan. Allah mengetahui bakal dia bakal berbuat seperti itu. Jadi gitu. Ketika kita dipertemukan dengan perempuan si A nih gitu kan. Nah, terus ternyata akhirnya nikahnya sama si B. Nah, tapi tetapnya sama si B belum tentu kan? Kenapa? Sama si B pun belum tentu kan? Nah, itu maksudnya gini. Takdir mutlaknya adalah jadi masih dia. Yang harusnya kita pengennya sama ini. Iya. Berarti berubah dong secara kehendak ya, secara kehendak. Bukan takdir kan tapi ya kan? Nah, kalau Gini. Ayo, coba. Oke, paling Ini mohon maaf ya Habis kita paralel sebagai kita ngomongin takdir ya. Oke, sebagai Ada umat kaitannya juga muslim nih. ya. Sebagai umat muslim kan untuk takdir, aduh lupa tadi mau ngomong apa nih gue nih. Oke, lanjut dulu. Oke. Yang melempar pertanyaan. Coba. Dia bilang katanya takdir tetap. Jelaskan dari versi. Iya, tadi gue bilang. RTB. Contoh gini, kita bahas bab menikah saja lah. Ingat. Bab menikah saja lah kita bahas bab menikah. Si A nikah sama si B, gitu kan? Ada yang bilang, oh udah takdir gua, ya kan? Padahal ujung-ujungnya cerai. Iya. Nikah lagi sama si C, udah takdir gua. C juga cerai lagi sama si D, akhirnya tuh si A berubah lagi. Sampai nanti mati itu mereka berdua meninggal, barulah tetap takdir tetap. Soalnya apa? Yang kedua gini lagi, ini yang membatasi pikiran manusia ya. Katanya gini, setiap contoh adalah manusia namanya Muhammad Samun. Samun. Ya, Muhammad Samun. Ada manusia itu tuh. Sampun. Jadi sampai kapanpun juga, ya mungkin sama ya, kita manusia biasa juga ya, semua juga sama ya, mikirin juga. Tapi kan kalau kita kan, kalau pribadi gue mau keep on gitu, move on gitu kan. Kalau enggak, ya bagaimana?
kekurangan gue begini, udah takdir gue. Men, kalau kita masih ngebahas soal masalah ya bagaimana, udah takdir gue, udah jalannya. Ini yang harus gue pribadi ya. Oh iya, Iya, Gue pribadi mau gue lurusin. Iya. Sebenarnya itu bukan takdir lu. Bukan. 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 Kan sampai kan ngomong gitu kan. Iya. Kebanyakan Iya. manusia loh. Salah Ngomong, kaprah itu. Iya. Si Mondoy. Udah takdirnya begini. Nggak ada, Nggak men. ada begitu. Nggak ada. Sampai kapanpun juga lu nggak akan bertakdir sebelum mati. Takdir lu mati tetap. Ya, itu yang tetap. Ah, prosesnya yang bagaimana? Lu mau maju, apa mau stagnan, apa mau terpuruk? Kayak tadi gue bilang gue nggak percaya sama takdir berubah ya. Ya. Yang takdir tetap adalah ketetapannya apa? Kita akan mati. Nah, tinggal dipilih nih, kita lebih berat kemana? Berat ke surga apa ke neraka? Nah, makanya gue milihnya apa? Gue lebih percaya sama takdir tetap. Jadi semasa lu hidup, lu bisa berubah, men. Nah, itu. Lu bisa berubah. Jadi jangan percaya, bukan begini, jangan percaya takdir, nggak boleh. Tetap kita punya ketetapan. Ya. Tapi masalah ketetapan tadi, kita sebagai laki-laki tetap. Jangan tiba-tiba lu lahir jadi laki, lu jadi bencong. Itu bukan takdir juga. Bukan ya? Ingat. Contoh gini, kenapa gue bilang harus lurusin? Takdir lu sebagai laki-laki, tiba-tiba lu mikir begini, ya Allah salah mengirimkan jasad. Lu lahir laki-laki, tetap takdir tetap kan? Ya. Jangan lu rubah jadi bencong, jadi ke apa tuh pelangi-pelangi tuh bener pelangi. Maaf, kita sensor ya. Ya kan kalau salah satu contoh yang nyatanya kalau takdir mutlak itu atau disebut takdir mubram itu kan Ya. dia itu ada 3 kan. Yang disebut takdir mutlak itu masalah kematian, jodoh dan kiamat. Kiamat. Ini yang jelas nih nyatain mutlak, Mutlak, nih. ya. Betul, itu tetap kan gue bilang. Ya, Maka nah. tadi gue bilang ini pengen gue lurusin buat umat manusia apalagi umat labil. Yang tadi gue bilang saat dia lahir sebagai laki-laki, terus tiba-tiba Allah goda dengan cobaan lu diarahkan menjadi kemayu, jadi kecewa-cewaan. Lu lawan, men. Yoan. You are special gitu kan. Yo. Lu lawan. Spesial. Lu lawan, lu jadi cowok beneran karena takdir lu adalah laki-laki. Jangan lu salahin Allah. Allah salah ngasih jasad. Dan itu dibilang takdir. Anjing. Bilangnya takdir. Salah itu. Kan kayak tadi takdir Lu lawan mutlak itu kan lah. takdir Ini mubram. gua diserang sama Ya, sensor ya, takdir, sensor ya. maksudnya takdir mutlak itu kan sebetulnya takdir mubram yang tadi ya. Nah, Kalau takdir yang masih bisa dirubah itu kan sebenarnya takdir mualak. Jadi takdir mualak itu sebenarnya suatu hal takdir yang masih bergantung pada Allah. Contohnya ada usaha dan ikhtiar, itu takdir mualak. Contoh, Iya. contoh ya, Ya, contoh kita misalnya berusaha dan berikhtiar, lalu endingnya pasrah. pasrah. Contohnya Tapi udah maksimal dulu nih ikhtiarnya nih. Udah. itu berarti disebutnya mualak. Jadi contoh kita mau jadi penulis. Kalau kita nggak berusaha, berdoa sama Allah nggak bakal jadi penulis. Iya. Nanti itu jadinya ketentuan Allah di situ kan. Tapi kalau kita berusaha, insya Allah jadi takdir Ya. ya, jadi penulis. Tapi dengan usaha dan ikhtiar tadi, dan semua itu bergantung sama ketentuan Allah lagi. iya, Balik lagi, enggak, kan? gue paham secara konteks itu, tapi maksud gue jangan sampai konteks kata takdir itu dijadikan alat buat seakan-akan jadi malah Membenarkan, untuk membenarkan. membenarkan Ya. apa penyimpangan dia. penyimpangan Gitu. dan menjatuhkan hidup lu sendiri. Tadi gue bilang tadi ada orang namanya Muhammad Samun yang bilang Anjing. tadi Kenapa kan. orang itu kenapa? Iya, dia bilang ya udah takdir gua, udah jalannya gua Ya begini. bentar-bentar setiap ada itu pokoknya takdir aja pasrah pasrah. gitu. Padahal itu sebenarnya dia adalah Dia masih ada takdir mampu, mualak, dia kan, punya sebenarnya potensi. harusnya. Berubah, Iya. ya. menyalahgunakan Iya. apa arti kata Iya. takdir. Iya. Iya. Karena Maksudnya- kalau iya benar. Iya, coba lu dari awal bilang, "Oh, ini bukan takdir gua harus berusaha." Takdir kita cuma satu, mati, udah gitu aja. Iya. Dan sama istri kita pun belum tentu jodoh kok. Ya maaf kata ya kalau Allah. Tapi kalau gue pribadi ya jangan sampai gitu kan. Jangan sampai. Harus terus sampai ketemu kalau perlu ya di Bisa akhirat aja, nanti ya Bapak. kan. Nah, iya iya iya. Maksudnya gitu. Ini selain bab waktu tiba-tiba ngomongin soal apa namanya tadi Iya. paralel ngomongin takdir. Nyambung sih sebenarnya. Nyambung ya. Nah, kalau ngomong Waktu takdir juga ya. itu nyambung juga ke pasrah. Nah, gue pengen ngomong nih, kebanyakan orang juga menyalahgunakan kata-kata pasrah. Ah. Lu usaha lu belum maksimal, masih Yeah. seujung kuku, belum berdarah-darah, doa lu juga cuman sekedarnya, sholatnya jarang. Jarang. Terus dia bilang, ya pasrah lah mau gimana lagi, Ah, gitu. itu. Ya kan, kalau lu udah sampai final, lu merasa lu udah berikan yang terbaik, itulah pasrah. Tentukan Allah yang Betul. tentukan. Iya. Gua udah pol nih, gitu. Secara usaha, ikhtiar, doa dan segala macam, gua udah pol-polan. Tinggal Allah yang Berarti benar. nentuin. Itulah pasrah. Hanya tinggal nunggu waktu. Iya. Ada waktu dong. Tadi apa yang lu bilang? Kalau dia berbicara belum usaha belum apapun, seperti yang tadi bilang apa siapa sih Muhammad siapa namanya? Samun. Samun. Lo kalau lo dibilang apa dia udah takdir, padahal dia nggak ada usahanya. Nggak ada usahanya. Lu sebutnya tadi apa?
dulu bilangnya apaan? Anjing. Anjing. Oh, Enggak. Oh, bukan. Apa? Sombong. Oh, ya, Sombong. Lu ingat ya, sombong itu pakaiannya Allah. Lu siapa pakai pakaian Allah? Iya. Karena kata Siapa? Allah hambanya itu kalau yang nggak pernah berdoa disebutnya adalah makhluk yang sombong. Yang sombong. Sedangkan sombong adalah pakaiannya Allah. Sombong Iya. pakaiannya Allah. Sombong. Janganlah ya soal takdir tuh tolong dirubah nih kepada rekan-rekan semua nih Iya. yang Tapi menurut gua namanya bukan Muhammad Samun. Oh, Jangan iya. bawa-bawa Nabi Muhammad lah. oh iya benar-benar Samun aja lah atau Samun lah. ganti Samun ganti budak. Kan Samun mendengar diganti budak aja. Iya. Muhammad jadi pakai-pakai lah kas. Iya, nggak boleh. Boleh kan? Apa tadi Mau Mari? Udah ingat kan? Hmm. Ya ingat. Coba, Nah, kita kan sebagai umat muslim gitu kan. Hmm. Kita kan ditakdirkan untuk masuk surga. Nah, gimana nih supaya kita masuk surga? Nah, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Tinggal kita pilih takdir Allah udah tetap sebagai umat muslim kita pasti masuk surga Iya. gitu. Nah, gimana caranya kita untuk mencapai masuk surga itu gitu kan? Ya dengan keimanan kita diperbaiki, sholat misalkan, ngaji gitu. Oh, Mengikuti rukun iman. Kedepannya gitu adalah kan. kita masuk surga. Iya. Nah, Kita kan gimana pengen cara masuk usaha surga. lu, ikhtiar lu untuk mencapai Iya. ke sono? Bisa nggak lu menjaga Iya. nih? Apa kalau lu Iya. bisa menjaga atau meningkatkan istiqomah ya kan? Menjaga dan meningkatkan ya. Gitu. Agar jaminannya surga. Surga, Kalau gitu. di dalam perjalanan ini lu harusnya udah dapat jaminan surga tapi lu melenceng sana sini Dicuci ya. dulu di neraka. Iya, cuci dulu di neraka. Cuci gitu. dulu. Jadi kembali lagi gimana kitanya gitu. Kita harus berusaha gitu. Padahal sebenarnya Agar- kita ini ya umat Nabi Muhammad ya khususnya. Padahal jelas-jelas dulu kisahnya waktu anaknya Nabi Muhammad Sayyidah Fatimah, dia pernah bilang gini ketika mau menikah sama Sayyidina Ali, Oh iya. dia bilang saya cuma minta satu mas kawin. Tolong mintakan mas kawin saya gitu, minta ke ayahanda gitu kan, ke Rasul. Mas kawin saya cuma satu, minta agar umat engkau ya Rasul agar masuk surga. Itu mas kawinnya loh. Mas kawin minta sama Allah, mas kawinnya Sayyidina Fatimah itu supaya umat Nabi Muhammad itu masuk surga semua. Dan Hadis. itu dikabul ada. Itu hadis. Dikabul sama Allah. Bahkan Rasul sampai bilang insya Allah mas kawin kau dikabul sama Allah. Makanya dia akhirnya mau nikah. Dia kalau nggak dikabul dia nggak mau nikah sampai sekarang gitu. Dan itu kita makanya aduh jangan main-main lah. Makanya Sayyidah Fatimah itu kenapa disebut wanita yang mulia, yaitu karena salah satunya dia minta permintaan mas kawinnya ya umat Nabi Muhammad masuk surga. Tapi balik lagi tadi kan, Kembali ke kita masing-masing. Kita Kita nggak mungkin masing-masing. dong, karena kita itu perlu ikhtiar kan, perlu ada istilahnya ada nilai lah, ada. Tapi nanti apa- netizen minta dalil. ada gue lupa, ada itu ada cari nggak apa-apa, cari gue pernah. tadi balikin Boleh lagi. komentar ya. Jangan bawa-bawa hadis, jangan bawa-bawa nama Rasul itu bahaya Kalau lagi. salah mohon dikoreksi ya. Iya, kalau Iya. jika salah, mohon Mohon maaf. dikoreksi. Kalau ada datanya Iya. disertakan di bawah. Oke. Kan. Namanya juga cerita Gue ya lupa kita. dalilnya apa iya. Ya kan. Betul. Kalaupun salah dikoreksi ya. Jadi gitu teman-teman ya. Om, oke? Dan emang Oke, salah oke, satu oke. Semangat. ketentuannya Semangat. emang gitu, emang disebutin juga gue pernah lupa, pokoknya intinya umat Rasul itu emang udah jaminannya surga sebenarnya. Itu kan karena ya itulah tadi balik lagi yang lepas dari salawat lah Iya betul. ya, karena syafaatnya di situ lah, syafaatnya Rasul salah satunya kita ya perbanyak salawat ya kan, seperti kisah dulu yang dulu yang gituin kudanya Rasul. Jadi sebelum Rasul meninggal itu dia sakit, pada saat sakit ada salah satu dia di situ semua di satu mimbar, Rasul sakit cuma bilang gini, saya sebelum ini gitu masuk sakit ya, siapa yang merasa punya hutang terhadap saya gitu kata Rasul. Akhirnya ada satu orang, dia dulu yang suka ngituin kuda Rasul kalau nggak salah, dia datang dengan beraninya datang, ya Rasul engkau berhutang padaku katanya gitu, engkau berhutang padaku, terus aku ingin menagih kepadamu gitu kan. Sampai para sahabat geram dong, kok berani-beraninya nih orang gitu minta ke Rasul padahal sedang sakit gitu kan. Dia cuma bilang engkau berhutang padaku satu cambukan katanya, engkau pada saat itu sedang menyabuk kuda dan aku kena punggung aku dan aku ingin menagih hutang itu pada kau ya Rasul gitu, aku ingin kau nyambuk lagi. Terus akhirnya pada sahabat pada geram nih, seperti berdiri, maksudnya apa nih, udah kesel kata Rasul, udah aku nggak mau meninggalkan satupun di dunia ini gitu kan, masalah udah tuh. Akhirnya Rasul ada duduk di kasur apa gue lupa gitu. Begitu dia datang dikasih tuh buat istilahnya ngebales, tapi dia bilang gini, ya Rasul tapi pada saat itu saya nggak pakai baju, saya ingin kau buka baju juga. Tambah geram karena sahabat. Jadi pengen jadi Rasul itu buka baju karena saya kenal waktu itu nggak pakai baju. Begitu itu pada marah lah, tapi Rasul dengan emang kerendah hatinya ya, maksudnya pengen supaya udah semua selesai, turun dia dari mimbar, dari tempat itunya buka baju. Udah pada bilang ya Rasul kalau engkau ingin aku menghukumnya aku hukum sekalian gitu kan. Terus jangan, jangan. Ini kisah sedih. Akhirnya ternyata begitu udah siap nyamperin ke Rasul dekat, orang itu nangis peluk Rasul, dipeluk Rasul.
langsung nangis dia, ya Rasul, sebenarnya saya nggak minta apa-apa, saya cuma pengen meluk engkau, saya ingin dari dulu pengen meluk engkau. Cuma Rasul bilang apa? Ini adalah ahli surga, ingin mencium diriku, katanya. Nangis gue dengar kisah itu. Katanya dia ini sebenarnya Rasul tahu, jadi sebenarnya orang ini bukan karena pengen nyambuk, tapi karena pengen meluk Rasul. Aku hanya ingin meluk engkau sebagai ahli surga ya Rasul. Nangis di situ, para sahabat langsung pada bengong di situ langsung. Makanya tapi kata Rasul gini, engkau adalah orang-orang yang beruntung di zaman ini bisa bertemu denganku. Tapi adalah orang yang beruntung yang insya Allah yang masuk surga yang tanpa dihijab adalah orang-orang yang merindukanku tanpa bertemu denganku gitu. Makanya ketika ada orang yang zaman sekarang yang ketika mendengar nama Rasul sedih, Rasul timbul rasa rindu ya luar biasa, itu insya Allah orang-orang yang emang beruntung gitu. Amin. Amin. Kabul. Gitu. Amin. Salah satunya gitu. Makanya ya terhadap Rasul mah ya udah jangan main-main gitu. Emang kita karena bumi ini tercipta pun karena kasih sayang Allah terhadap Rasul kan. Ya, jadi udah Terjawab lebih tadi ya. Balik lagi. terjawab sudah. Isu Ya. terjawab. Ya Terjawab. intinya kalau gue sendiri pribadi dunia paralel mungkin menurut gue hanya imajinasi lah ya. Imajinasi. Aja lah ya kayaknya. Nggak inilah Soalnya itu kan based on movie ya. Kita secara membahas secara movie kita ya. apa yang kita tahu dari buku manual ya. Dari buku manual itu ya, ya kalau kita percaya karena Al-Qur'an lah, jangan Iya, iya. nggak disebutin. Tapi kalau berbicara masalah rahasia langit dan bumi hanya Allah yang tahu lah. Hanya Allah yang Allah walam bisawab ya. Itu mungkin ada penciptaan lagi kita nggak pernah tahu lah. Betul. Sama takdir ya. Mulai sekarang jangan Nggak pokoknya boleh. seakan-akan semua Pasrah, takdir pasrah. jangan. Boleh. Usaha terus. Usaha. Semangat Tom. Takdir lu buat mati nanti Oh iya, siapin. contohnya gini, gue ingat tadi yang masalah Nabi itu ya. Dia ada satu orang pada saat itu dia tiba-tiba didatangin malaikat Israel pencabut nyawa. Mau didatangin karena dianggapnya dia udah mencabut nih nyawanya nih. Dia minta ke malaikat, gue lupa Nabi apa Nabi, itu? Nabi. Nabi Idris apa Nabi siapa yang dia punya kecepatan. Dia minta tolong, wahai Nabi Idris kalau nggak salah gue lupa dah pokoknya Nabi apa. Tolong tadi itu ya dia Iya. tahu. Bawa saya ke negeri Cina yang jaraknya kurang lebih gitu. Dibawa karena saya untuk menghindari malaikat Israel. Karena kan ketetapan Allah nih takdir nih ya. Dibawalah ke yang sangat jauh ke negeri Cina. Kalau sekarang mungkin dibawa ke sana malaikat tuh pergi. Sekali nabinya balik lagi dong dalam matis. Nah, tiba-tiba si malaikat itu balik lagi ke dia. Tek. Ditanya, "Wahai malaikat Israel, engkau dari mana?" Katanya. "Aku baru saja mencabut nyawa orang itu tadi di negeri Cina." Begitu di sono. "Hah? Kok bisa?" "Ya karena emang ketentuannya Allah, dia bakal matinya di sana." Begitu ke situ seperti itu contohnya. Begitu di sono. Ya kita nggak pernah tahu ya, ternyata dia minta di sono ternyata bakal matinya di sana Iya, gitu. iya, Nah, iya, itu iya. ketentuan Allah yang nggak bisa Padahal digugat niatnya ya. untuk kabur ya. Iya. Iya. Ternyata tetap ya. Ketetapan. Ketetapannya di sana memang Iya. ya. Ternyata dia kabur memang untuk menghindari takdir yang ini, Ah. tapi tadi sebenarnya di Di sana. sana. Dan itu mutlak berarti Mutlak, kan. ya. Iya, Karena iya, kematian iya, nggak bisa iya, dirubah-rubah. iya. Lu mau lari kemana juga nggak bakal bisa kemana-mana Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Ternyata memang Itu takdirnya takdir. memang ketepatnya ternyata di situ. Mau kabur kemana-mana ujungnya. Iya, Oh nanti akan di itu. sini gitu Ya, ya. Allah maha tahu gitu kan. Ya masalahnya. benar. Oke teman-teman semoga kisahnya bisa menginspirasi. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ada yang salah mohon dikoreksi. Oke. Teman-teman gitu aja ya. Nanti Ya kita jadi intinya lanjut. apa yang kita jelasin ini apa yang kita tahu, mungkin kalau ada yang salah itu aja ya. Iya, namanya juga ngobrol ya kan. Ada yang lebih tahu, tolong komentar di bawah. Semoga kita bisa berdiskusi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Assalamualaikum.